Halo teman-teman investor semuanya, dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham yaitu Indofood, kode emitennya INDF yang menurut saya sekarang ini sedang berusaha merayu gitu ya untuk para investor supaya memasukkan INDF ini ke dalam portofolionya gitu ya, termasuk saya. Dan seperti biasa konten ini sifatnya investment research, tidak ada ajakan jual beli maupun menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita mulai dengan cepat aja ya karena ini emiten yang saya rasa sudah banyak dikenal oleh teman-teman investor. Dan teman-teman yang mungkin baru jadi calon investor, baru masuk di bursa, paling nggak tahu bahwa produknya adalah Indomie gitu ya. Memang Indomie ini bukan produk langsungnya Indofood, tapi produk yang dimiliki dari anak usahanya yaitu Indofood CBP. Kalau teman-teman lihat gambar ini kelihatan sebuah rantai yang menarik ya. Artinya kalau mau bikin produk mie itu kan produknya datang dari olahan tepung ya. Olahan tepungnya itu disuplai dari perusahaan Bogasari yang menyuplai tepung-tepungan untuk Indofood CBP, dan mereka juga menjual secara retail dalam bentuk namanya tepung terigu segitiga biru gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin bakwan selain butuh tepung, butuh minyak. Minyak goreng yang mereka punya namanya Bimoli yang merupakan salah satu produk dari lini usaha AGD Bisnis. Terakhir, segmen keempatnya adalah distribusi. Jadi mereka distribusinya mereka salurkan agar bisa sampai ke supermarket, ke customer retail. Jadi mereka akan punya tim customer pack yang akan mendistribusikan hasil produk-produknya INDF. Ini portfolionya INDF ya teman-teman. Kalau kita lihat ya komplit ya. Mulai dari mie, produknya juga banyak bervariasi. Kalau ngomongin pilihan top of mind-nya, saya rasa Indomie, kemudian Pop Mie, Indomilk masih oke lah ya, bersaing ketat dengan Ultra Jaya dan Diamond. Citato gitu ya, bumbu racik Indofood, apalagi susu, makanan bayi Promina ya, minyak goreng Bimoli, tepung segitiga biru. Nah ini produk-produk yang menurut saya sih salah satu jadi produk-produk yang top of mind dan punya market share yang besar di market gitu ya. Jadi selain Indomie sebenarnya produknya INDF ini bagus-bagus gitu ya, dan salah satu produk-produk yang sudah familiar di mata customernya. Jadi INDF ini jelas market share-nya lebar, nggak heran dia adalah perusahaan yang masuk ke dalam klub, saya nyebutnya klub ya, emiten-emiten yang punya revenue di atas 100 triliun. Karena ya untuk emiten yang punya 100 triliun di IHSG saat ini nggak banyak ya, nggak banyak teman-teman. Nah, untuk ICBP sendiri, ICBP adalah lini usaha dari Indofood, di mana Indofood memiliki 80,53% sahamnya ICBP. Ya, dan kenapa video ini, ide dasarnya dari video ini adalah proxy gitu ya, proxy dari ICBP dengan ekspektasi capital gain dan dividen, karena harga INDF itu belum kemana-mana ya, belum kemana-mana dibandingkan dengan ICBP-nya gitu. Jadi sebagai perusahaan yang memiliki 80,53% saham ICBP, di saat saham ICBP-nya itu diapresiasi dengan baik oleh market, INDF-nya sendiri masih cenderung stagnan gitu. Jadi ini salah satu potensi yang saya coba gali dari emiten INDF. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kinerjanya gitu ya. Kita akan mulai bahas mengenai fundamental aspeknya, start dari kinerja. Dimana kalau kita ngomongin kinerja, sebenarnya secara CAGR INDF ini cukup bagus ya, dengan 7,8% dalam 5 tahun terakhir. Ini untuk 5 tahun secara CAGR revenue. Dan di tahun 2023 ini salah satu yang signifikan adalah penurunan dari beban keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, oke, kita ingin lihat apakah perusahaan ini punya pertumbuhan yang stabil. Kita akan lihat 2019 mereka punya pendapatan 76,5 triliun. 2023 mereka punya pendapatan kemungkinan akan di level yang sama, nggak jauh-jauh beda ya. Kita asumsikan 111 triliun untuk pendapatannya. Jadi secara kinerja jelas kelihatan bertumbuh. Laba bersihnya pun sama ya, dari 5,9 triliun di tahun 2019 atau 5 tahun yang lalu, 2022 itu di angka 9,1, dan 2023 estimasinya ya kalau kita anualkan mungkin akan deket-deket di sini ya, 11,2 11,5 triliun di full year 2023. Nah, yang menarik adalah dari INDF ini menurut saya linearnya gitu ya,
semakin bagus kinerja ICBP, kinerja INDF juga sejalan gitu. Porsinya makin tahun makin gede gitu. Saya nggak tarik terlalu jauh teman-teman, tapi teman-teman boleh silahkan cek gitu ya di 5 tahun ke belakang dan di compare di mana kontribusi terhadap INDF ya dari ICBP itu makin tahun makin besar, dan di tahun 2023 ini sudah mencapai 78%. Jadi ini sudah gede banget gitu ya. Disusul dengan Bogasari 11%, agribisnis 8%, dan distribusi 3%. Jadi dua segmen paling belakang tadi, yaitu agribisnis dan distribusi, menurut saya tidak signifikan. Dan termasuk pertumbuhan revenue-nya pun kalau ditarik mundur ya 4-5 tahun ke belakang, untuk agribisnis dan distribusi itu tidak terlalu signifikan gitu ya buat INDF. Sebaliknya, ICBP makin tahun makin kontribusi makin gede nih buat INDF. Artinya, kalau gitu ya, kalau harga saham ICBP itu kita bisa lihat ya, dari 2022 pertengahan di harga 7.500, ini karena waktu itu gandum, case-nya gandum. Saya bahas ICBP waktu itu gitu ya, bahwa kesempatan ICBP di harga 7.000-an itu kesempatan yang sangat menarik saat itu. Karena faktornya hanya faktor eksternal dari trigger kelangkaan gandum. Dan benar sekarang ICBP sudah di harga 11.500-an gitu ya, atau sudah naik berapa ya, hampir 50% dari harga terendahnya. Sebaliknya INDF ya, yang kinerjanya juga ditopang dari ICBP, ternyata harganya nggak kemana-mana dan sekarang di level 6.725. Jadi secara pergerakan harga, INDF ini beda banget nasibnya dengan si ICBP gitu ya. Dan INDF, jadi kalau teman-teman lihat 5 tahun ini harganya sideway ya. Tertingginya kurang lebih di 8.000 gitu ya. Dan terendahnya ya sebenarnya stagnan di sini, di sekitaran 6.000-an gitu. Jadi INDF ini sudah lama sideway. Mungkin salah satu pemberatnya adalah memang range dividennya si INDF itu sedikit lebih besar. Nggak sedikit sih ya, mungkin hampir 2 kali lipat dari ICBP. Karena ICBP mungkin di sekitaran, ICBP itu dividennya di sekitaran 2,5%, sementara INDF itu di 3,5 sampai 5%. Jadi dividennya memang lebih besar dari ICBP ya untuk INDF. Tetapi kalau kita ngelihat dari semakin sejalannya kinerjanya ICBP memberikan revenue yang makin besar buat INDF, maka ya menurut saya ini salah satu strategi investasi yang baik gitu ya. Memilih proksinya gitu ya, memilih proksinya. Saya beberapa kali punya case yang mirip gitu ya. Misalnya memilih Medco ketimbang AMMN gitu ya. Meskipun saya waktu itu juga ikut IP-nya AMMN, tapi ya saya ngelepasnya memang jujur kecepatan gitu ya. Karena harganya sudah naik tinggi, tapi Medco saya tahan-tahan gitu ya. Karena Medco ini proksi dari AMMN gitu. Nah, ini mungkin case-nya sama. Jadi saya memandang INDF sebagai proksi untuk ICBP yang harganya sudah diapresiasi cukup baik oleh market setahun ke belakang ini. Nah, karena kita juga berharap dari dividen untuk INDF, maka kita tidak bisa mengabaikan yang namanya kas ya, di mana kas ini yang akan nantinya digunakan untuk membayar dividen. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari tahun 2019 hingga tahun 2023, jumlah kasnya itu meningkat cukup signifikan gitu ya. Menjadi sekarang 28 triliun per 9 bulan 2023. Jadi untuk dividen dengan target kita 3,5 sampai 5,5%, saya yakin INDF tidak ada kendala gitu ya untuk membayar dividen yang range yang sama di tahun 2024 nanti ya, untuk tahun buku 2023. Cuman kita harus perhatikan bahwa INDF itu punya utang memang cukup besar, terutama karena ada akuisisi Pine Hill ya. Akuisisi Pine Hill DER-nya di 1,22 kali totalnya, dengan net debt-nya itu di 0,83 kali. Jadi memang cukup besar untuk liabilitasnya INDF. Tapi kalau kita lihat sih dalam track record mereka ke belakang gitu ya, INDF ini masalah utang ya so far so good ya, tidak ada kendala terlambat bayar utang dan lain-lain ya. Memang karena porsi kasnya juga dijaga dengan cukup baik. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa bedanya Bang ngambil antara ICBP atau INDF gitu ya? Mengapa sih kelihatannya di market itu orang lebih suka, atau investor itu lebih suka ICBP ketimbang INDF-nya gitu? Nah, ini beberapa poin-poin yang menurut saya bisa mempengaruhi hal itu gitu ya. Pertama, ICBP itu menyumbang hampir 80% revenue-nya INDF. Artinya apa? Artinya ICBP ini sumber uang gitu ya, sumber uangnya INDF. Nah, banyak investor pasti
tertarik juga gitu ya, daripada dia mengambil holdingnya, mendingan langsung invest di sumber uangnya, yaitu di ICBP. Kenapa demikian? Karena INDF itu punya lini bisnis yang lain gitu. Kalau ICBP itu benar-benar fokusnya di satu lini, lini ini berhasil, bagus lonjakannya. Sementara ICBP dia punya beberapa lini yang lain yang kalau lini lainnya ini tidak perform, maka bisa mempengaruhi kinerjanya. Kan kaitannya begitu. Nah, salah satu dari lini bisnis yang dipunyai INDF ini kan mengenai komoditas, CPO ya, agribisnis. Artinya, kalau CPO-nya lagi nggak bagus gitu ya, lagi ada dampak-dampak tertentu, ya bisa jadi mungkin kontribusinya melemah gitu ya, dan akhirnya menahan kinerjanya INDF. Ini salah satu hal yang memang menurut saya juga penting diperhatikan. Tetapi kalau kita lihat lagi teman-teman, jumlah kontribusinya lini bisnis agri ini terhadap revenue INDF itu kecil sih, hanya 8% gitu ya. Sehingga menurut saya ini secara risiko bisa low risk gitu ya untuk decision mengambilan keputusan investasi. Jadi karena dasarnya 80% revenue-nya INDF itu datangnya dari ICBP, menurut saya fokusnya adalah di kinerjanya ICBP-nya saja gitu ya. Selama kinerjanya ICBP-nya ini masih naik, maka kinerjanya INDF pun menurut saya akan ikut terbawa naik gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan ICBP-nya gitu ya sebagai sumber uangnya, ICBP itu secara valuasi book value-nya sudah 3,29 kali ya. Mayora di sisi yang lain 3,89 kali. Saya masukkan Ultra Jaya deh di sini buat tambahan referensi, 2,74 kali. Sementara INDF PBV-nya 1 kali, 1,01 kali. Ya, kalau kita lihat dari PER-nya, earning ratio, INDF di 6,7 kali. Ya, sedangkan ICBP di 16 kali. Mayora, MYOR di 3 kali lipatnya bahkan, 18 kali. Ultra Jaya di 16 kali. Artinya kalau kita ngelihat di sini secara perbandingan dengan kompetitor-kompetitornya, INDF itu jauh tertinggal gitu ya. PBV-nya tertinggal jauh. PER-nya juga tertinggal jauh. Jadi menurut saya ini memberikan situasi yang menarik dari sisi valuasi gitu ya. Jadi dari sisi valuasi jauh tertinggal daripada teman-temannya nih di sektor yang ini. Nah, disinilah menurut saya INDF memberikan tawaran gitu ya, merayu kita sebagai investor, saya sekarang valuasinya lagi segini loh gitu. Apakah kamu nggak tertarik gitu? Padahal saya ini proksinya ICBP. 80% penghasilan dari INDF itu datangnya dari ICBP. ICBP udah 3 kali loh PBV-nya. Saya masih 1 kali nih gitu ya. Nah, ini yang menurut saya jadi poin yang cukup menarik. Saya pernah mengalami ini, yaitu ketika membahas case BRIS dan BBTN gitu ya. Waktu itu habis right issue mereka sempat dibawa turun, dan disitulah saya mulai masuk untuk khususnya di BBTN gitu ya. Kalau BRIS sudah sempat punya sebelumnya. Nah, saya ngelihat pergerakan BBTN dan BRIS saat itu tidak sejalan dengan pergerakan emiten-emiten big bank lainnya gitu ya. Dan barulah belakangan ini saya mendapat reward ya dari BRIS dan BBTN. Karena kita fokus di jangka panjang teman-teman, maka perlu kita monitor gitu ya setiap pergerakan investasi. Artinya the sleeping investor itu, kalau saya pribadi nggak beneran sleeping, nggak ngelihat sama sekali. Saya percaya Pak LK pun sama gitu ya. Makanya Pak LK suka baca koran 2-3 koran tiap pagi. Ya buat apa kalau bukan buat memantau berita-berita corporate action dari emitennya gitu ya. Jadi bukan berarti sleeping investor itu beli nggak dimantau sama sekali, tinggal gitu ya. Jadi kita perlu memasukkan beberapa asumsi untuk INDF, di mana ya kita berharap INDF bisa menjaga kinerjanya gitu ya. Setidaknya 3-5 tahun ke depan dengan pertumbuhan yang sama seperti apa yang sudah pernah mereka lakukan di 5 tahun terakhir. Kemampuan INDF untuk bayar utang juga perlu kita catat. Karena apa? Karena utangnya ini utang dolar, yang mana kalau dolarnya naik ya, kurs terhadap rupiah itu naik, maka bisa menimbulkan selisih kurs nantinya. Yang ketiga, ya kita berharap saat ini Indofood sudah cukup firm gitu ya untuk belum melakukan aksi ekspansi yang sebesar mereka mengakuisisi Pine Hill ya. Kenapa? Karena ini nanti akan impact ke kas, akan impact ke utang, sehingga bisa jadi dividennya mengecil. Terakhir,
ya yang sangat penting dari ICBP adalah kontribusinya kepada INDF. Jadi kita berharap ICBP-nya akan naik terus gitu ya secara kinerja, sehingga INDF-nya dapat topangan atau bahkan porsinya INDF itu makin gede lagi. Ya, tahun 2024 ya kita proyeksi bisa sampai angka 80% lah ya untuk total revenue INDF dari ICBP. Jadi itu dia teman-teman catatan akhir untuk video kali ini sebelum hujannya makin tambah gede ya. Pertama, secara year to date memang INDF ini sudah naik 4%, tapi ini belum naik jauh lah ya. Kalau naiknya hanya 4%, di harga sekarang 6.700 menurut saya masih area yang cukup nyaman gitu ya. 6.700 sampai 6.000 untuk mulai cicil-cicil. Jadi pelan-pelan aja belinya untuk INDF. Apalagi lihat track recordnya sideways 5 tahun terakhir ini sudah lama ya, 5 tahun itu sideways nggak gerak-gerak. Jadi salah satu halnya ya kita bisa mengharapkan dari dividennya 3,5 sampai 5,5% tadi gitu ya. Meskipun secara secara pergerakan harga trennya sideways, tentu saja sebagai investor melihat dari sisi valuasi, kalau kita lihat INDF masih sangat wajar kalau kita menargetkan di harga 2 kali PBV-nya gitu ya. Artinya itu di harga sebenarnya 12.000, kalau harga sekarang di 6.000, 12.000 itu dapat bagger gitu kan. Tapi let's see lah ya, kalau kita bisa ngelihat INDF itu bermain di harga 9.000 sampai 10.000. Sampai ke harga ini itu menurut saya INDF sudah cukup bagus dalam waktu 2 tahunan ya. Kenapa? Karena topangannya juga sudah ada dividen anggaplah 5% setahun. Jadi kalau 2 tahun kita hold INDF dapat return 50%, menurut saya sudah cukup win gitu ya untuk kita pegang satu emiten ini. Mungkin ini teman-teman ya pembahasan saya mengenai saham INDF. Semoga bisa memberikan insight gitu ya, khususnya mungkin buat teman-teman yang sedang cari emiten tambahan. Saya sendiri kenapa tertarik di INDF karena ingin switch juga, ada satu emiten lain yang ingin mulai saya taking profit dan melihat potensi yang menarik khususnya dari sisi valuasi untuk INDF kali ini. So, sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Terutama buat teman-teman yang baru nih ketemu channel ini, subscribe jangan lupa supaya nggak ketinggalan video kita selanjutnya. God bless you guys. Bye-bye.